Nggih, penting ini jari tengah bertemu dengan ibu jari ya. Ini ya. Ini sebenarnya hanya bentuk yang dicari adalah artistiknya ya, keindahannya. Nggih. Terus ada nyembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Singepot Segan Ngepodcast. Halo Sobat Singepot, perkenalkan nama saya Giona Maharani. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Siegan. Pada episode kali ini saya akan menemani Sobat Singepot semua yang tentunya membawakan tema yang menarik, yaitu mengenai semangat kerjasama melalui pagelaran tari kolosal. Tentunya dengan tema yang menarik ini pasti kita mendatangkan narasumber juga yang tentunya istimewa ya teman-teman. Langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita. Monggo Ibu, kita perkenalan diri dulu. Terima kasih Mbak Giona, juga sahabat ngepot semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Ini di sini saya sebagai narasumber. Saya di sini sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 1 Siegan. Yang kebetulan saya itu di sini sudah 36 tahun Mbak Diana. Sudah lumayan lama ya Ibu ya? Iya. Jadi 36 tahun di sini itu dari tahun 1989. Mungkin kalian semua belum lahir ya. Iya, saya lahirnya 2007 Ibu. Jadi seni kemudian baru mungkin nanti akan bisa membantu pengembangan seni di SMA Negeri 1 Siegan ini menjadi relawan-relawan seni yang berbudaya. Seperti itu Mbak Giana. Ini teman-teman, kebetulan Bu Ambar ini merupakan guru seni budaya di SMA Negeri 1 Siegan yang kebetulan di bidang tari juga ya Ibu ya? Iya betul. Nah, ini cocok sekali teman-teman dengan tema yang kita ambil, yaitu tari kolosal. Langsung saja, mungkin teman-teman semua sudah tidak sabar ya menunggu tentang pembahasan tari kolosal ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dengan kita yang generasi muda, bisa disebut Gen Z juga ya Ibu, yang sudah sedikit luntur akan budayanya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu Ibu yang dimaksud dengan tari kolosal sendiri. Iya, gini Mbak Giana. Sebelum kita melangkah ke tari kolosal, Iya. sebenarnya kita harus kenal dulu sebenarnya tari itu apa toh gitu. Pengertian akan Ya, tari ya Ibu. pengertian akan tari. Sebenarnya bagi orang awam tahunya bahwa tari itu adalah gerak gitu ya. Bergerak dengan musik yang indah. Bergerak dengan musik. Tapi pada dasarnya suatu karya tari adalah pengungkapan dari ekspresi jiwa seseorang atau manusia dengan melalui gerakan, tapi itu harus gerak yang ritmis Mengikuti dan juga alur gitu ya Ibu ya. indah. Jadi ada ekspresi, kemudian ada ritmisnya, kemudian ada keindahannya. Nah, ekspresi di sini adalah pengungkapan rasa. Makanya di dalam tari itu pengungkapannya dengan menggunakan gerak, simbol-simbol gerak, tidak dengan kata-kata. Jadi menggunakan simbol gerak, ya. Seperti gerak seperti ya. Kalau di sini ini sikap ya. Sikap. Ini maksudnya sikap. Ya, kenapa dinamakan sikap? Karena tidak berubah tempat. Oh, berarti untuk gerak itu yang berdiam diri di tempat. Kalau sikap berdiam diri di tempat. Kalau gerak berpindah tempat. Misal bisa saya contohkan untuk sikap tangan dalam tari gaya Yogyakarta, ya. Nanti ada ini Guruji. ya, betul, sebagai kan menari ya, jadi tahu. Ya, mungkin sahabat ngepot juga sudah kenal ya dengan bentuk tangan yang seperti ini. Jadi jari-jari berdiri tegak yang 4, kemudian yang 1 untuk ibu jari nekuk ke dalam. Ini harus ada power ditekan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ini artinya, ini berdiri. Ini sebenarnya adalah kekuatan di mana
kita pada saat menari ini memang benar-benar harus punya suatu kekuatan prinsip yang mandiri ya, tidak kok kita nari itu ikut-ikutan Bergantung temennya, dengan orang lain. bergantung dengan orang lain gitu. Jadi ini kalau di Yogyakarta disebut ngeruji, Ruji. tapi kalau di Surakarta itu ngerayung. Oh, sudah beda lagi. Iya, Bu. istilahnya beda. Ada ngeruji, di sana ngerayung. Tapi itu bentuknya sama gitu. Sama persis. Ya, terus kemudian ada ngiting. Nggih, ngiting ini jari tengah bertemu Ngiting, dengan ibu seperti jari ini. Ibu. Ya, ini sebenarnya hanya bentuk yang dicari adalah artistiknya ya, keindahannya. Nggih. Kemudian ada Nyempurin. nyempurin. Kemudian ada gini, ngepel. Oh, itu. Kalau ngepel ini biasanya digunakan untuk tari-tari putra. Oh, bukan Tari yang putra. wanita ya Ibu ya. Bukan, seperti itu. Nah, dari sikap nanti akan ada gerak. Oh, Jadi berarti itu biasa dulu ya Ibu. ya, rangkaian dari sikap, kemudian ada gerak, maka di dalam tari ada gerak sembahan. Itu untuk Itu tari tradisional ya Ibu. Yang tradisional. Jadi rangkaian dari sikap-sikap tari kemudian dirangkai menjadi satu ragam gerak sembahan. Sembahan. Ya, sembahan. Jadi kayak seperti ini. Seperti ini. Ini Mungkin- menggambarkan satu penghormatan. Penghormatan kepada yang Penghormatan. kuasa. Iya, penghormatan juga doa kalau kepada yang kuasa. Makanya di sini kalau kita akan menari, kita harus konsentrasi silo ya, dengan tertunduk, dengan pandangan kita 3 kali tinggi badan kita. Iya. Kemudian baru kita mulai sembahan. Pada saat kita nyembah, ini posisi jari seperti Tepat ini. di Ini, hidung. iya, seperti ini. Ini kita berkonsentrasi penuh, baru nanti kita turunkan ke dada. Kenapa seperti itu? Karena kita harus mengolah apakah ini yang harus saya lakukan, mana yang baik atau yang kurang baik, mana kita urai, kita ukel, puter. Nah, baru kita lumaksono dimulai dengan tangan kanan. Ini filosofi kehidupan di mana setiap manusia siapapun itu akan bertindak apapun itu harus diawali dengan doa. Seperti Berarti itu salah satu wujud mengekspresikan ya Ibu ya. Nggih. Mengekspresikan dalam gerakan. Nggih. Terus tadi yang terkait dengan tari kolosal ya. Iya Ibu. Nah, terkait dengan tari kolosal, nah di sini kita harus bisa membedakan dalam bentuk penyajian. Tari kan kita sajikan, Iya. kita pentaskan, kita pergelarkan. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan. Jadi ada dalam bentuk penyajiannya kita akan membedakan ada tari tunggal, tari berpasangan, ada tari kelompok, ada tari massal, ada tari Kolosal ini. kolosal. Banyak sekali ya Ibu ya. Betul. Jenis-jenisnya. Ya, nah itu kita perlu kenal. Jadi biar kita tahu sebenarnya tari itu nggak hanya wah sing nari Sekedar. weh, terus kemudian bagus ya hasilnya. Tapi tari tunggal hanya 1 orang, tari Berpasangan 2 orang. Wanita dan Nggak harus, nggak harus. bebas berarti itu, Bebas, Ibu. boleh pasangan putri semua, putra semua, yang penting 2 Dua. orang. Kemudian ada tari kelompok. Kalau kelompok itu lebih dari 3 ya. Oh, berarti Lebih minimalnya dari- 3 itu. Lebih dari 2, maaf. Oh, lebih malah dari cuma 2. 2 ya Ibu ya. Lebih dari 2. Oh, berarti setelah berpasangan tadi ada langsung ke kelompok ya. Misal 3 itu sudah dimasukkan ke dalam tari kelompok. Oke. Kemudian ada tari massal. Nah, tari massal ini sebenarnya bisa berawal dari tari tunggal, Iya. kemudian dilakukan bersama. Oh, dengan gerakan Jadi yang sama. gerakannya sama. Dalam waktu juga yang serentak ya Ibu. Iya. Jadi di sana belum ke arah pengelolaan formasi yang terlalu rumit ya. Jadi misal dulu di SMA kita sudah pernah kalau nggak Iya. salah di tahun 2022 itu ada kayak semacam flash mob atau tari massal Beksan Wanoro. Oh, itu berarti semua siswa serentak. semua siswa serentak Pasti itu. seru ya, Bu. Iya. Sepertinya bagiannya ada di sini. Belum, saya masuknya itu 2023. Oh iya, itu 2022. Iya, Nah, itu kalau dikelompokkan masuk ke dalam tari Eh,
massal. Nah, sekarang masuk yang ke kolosal. Kolosal itu suatu bentuk karya tari yang disajikan dengan jumlah penari yang lebih dari 100 orang. Banyak banget Bu. Terus untuk Jadi disajikan sampai ke 100 sampai 1000. Jadi memang benar-benar yang masif ya. Jadi ini benar-benar harus bisa koordinasi, pengolahan semuanya ditata dengan sungguh-sungguh, tidak boleh hanya setengah hati. Berarti gitu. untuk yang tari massal dan kolosal tadi perbedaannya juga lumayan jauh ya Ibu ya? Iya. Untuk massal itu hanya serentak, namun kalau Nggih. kolosal itu harus ada Iya. persiapan, kemudian gerakan-gerakannya juga dibikin yang sedemikian rupa biar koreografinya bagus ya Ibu ya? Betul. Berarti kalau untuk tari kolosal sendiri itu yang perlu kita siapkan dalam pagelaran tarinya itu apa saja ya Ibu ya? Nah, kalau nanti ini menyangkut ke persiapan dalam pementasannya ya, pagelarannya. Nah, ini nanti kita harus melewati juga ya, ada tahap-tahapnya. Biar nanti hasil yang kita pentaskan itu bisa maksimal. Jadi di dalam suatu proses produksi karya, terutama untuk karya tari ini, kita ada 3 tahap ya. Jadi ada tahap praproduksi, kemudian ada produksi, kemudian ada pasca produksi. Oh, berarti 3 tahap itu. Iya, 3 tahap. Mungkin kalau di sekolah kita sudah ada ya, diterapkan untuk yang angkatan Mbak Giona yang untuk kelas 12. Ini kan sedang dalam rangka membuat satu project lah. Project atau pergelaran ya untuk pagelaran ujian seni. praktek. Ini sebenarnya langkah-langkahnya tidak jauh berbeda ya dengan tari kolosal. Yang hampir-hampir. Iya, jadi yang di tahap produksi ini di tahap ini nanti harus disiapkan. Yang pertama adalah pemilihan tema. Oh iya. Ya kan? Jadi temanya apa tadi? Mungkin bisa kita petik temanya mungkin Ramayana gitu Ibu. Iya, kita ambil tema bisa mengambil dari epik, kemudian dari sejarah, kemudian dari kehidupan apa gitu. Kita bisa mengambil tema itu. Dari tema kita akan mengembangkan dari tema, temanya tentang sejarah. Saya akan memilih cerita yang mungkin kalau untuk siswa SMA yang mudah dijangkau untuk dihafali juga ya. Kadang kalau di lingkungan kita ini biasanya langsung kepindahannya ke cerita rakyat. Iya, karena yang mungkin kita sudah familiar Ibu dengan ceritanya, kita sudah tahu beberapa plot-plotnya, jadi kita nggak terlalu susah. Jadi setelah tema nanti kita akan memilih cerita yang diangkat tentang apa dan bagaimana, seperti itu. Nah di sini pada saat pemilihan cerita ini kita harus benar-benar nanti memikirkan, misal nanti pemeran. Berarti tokohnya gitu ya? Tokoh. Kalau ini saya ambil cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, ya kan? Iya. Nah dari penokohan ini kira-kira ada nggak yang pantas ya untuk jadi Pangeran Diponegoro? Dari segi gerakan, dari segi kemampuan secara bakat mungkin dari fisik juga bisa. Desainnya yang mungkin yang tinggi. Iya, yang energi, yang tinggi, mungkin gagah ya. Seperti itu. Jadi langkahnya dari tadi memilih tema, kemudian memilih cerita, kemudian kita harus mencari tokoh yang sesuai, menemukan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu. Jadi tokoh-tokohnya sapa wae di dalam cerita itu muncul. Oh ini siapa yang ada di cerita ini, kita data semua. Kita cari yang sesuai gitu ya Ibu. Iya. Belum. Setelahnya baru nanti ke casting. Berarti masih ada itu masih lagi. ke tokoh dulu. Tokoh aslinya di cerita itu apa, dan kita baru ke casting. Casting yang tadi yang seperti Ibu katakan untuk mencari sesuai kriteria yang hampir mirip dengan yang ada di cerita gitu ya Ibu. Iya, jadi nanti terus ke casting. Oh, casting itu yang sesuai dengan bakatnya mungkin Ibu. Kita sesuaikan. Lebih baik yang seperti itu. Kita akan kenal karakter si A. Oh, cocoknya jadi ini, si B jadi ini.
Itu jadi tidak memaksa terlalu memainkan karakter. Ya, mungkin Jadi, yang orangnya lemah lembut kalau disuruh untuk diangkat aja jadi tokoh yang antagonis lemah kan. lembut. Jangan yang antagonis seperti itu. Terus terangnya nanti baru dari casting. Nah, dari casting kita bisa pecah plot. Dari cerita tadi kita pecah plot adegan per adegan per adegan per adegan. Sampai akhirnya nanti satu cerita itu Iya. selesai ya Bu ya. Iya, jadi dari pengenalan cerita sampai klimaks sampai ke pelerian. Nanti harus urut. Nah itu kan banyaknya, mungkin bisa kita ambil contohnya perannya itu ada 20 orang gitu ya Ibu. Dengan 20 orang itu kan pastinya mereka memiliki kepribadian yang masing-masing. Nah itu caranya menyatukan banyaknya penari itu gimana ya Ibu? Mungkin dengan pendekatan ataupun apa ya, adaptasinya agar lebih mudah para penari-penarinya itu untuk menyatu. Oh iya, jadi di sini nanti kan ada di dalam sebuah karya tari itu ada penciptanya ya, atau pembuatnya. Itu yang kita sering sebut sebagai koreografer. Oh iya. Nah di sini pendekatan personal. Jadi dari koreografer itu benar-benar harus nyambung dengan para penari. Berarti Jadi cukup dari paham konsep, ya, Bu? ya, dari konsep cerita karya-karya yang akan dibuat kita tuangkan, kemudian kita sampaikan kepada penari. Nanti konsep garap kita akan demikian. Berarti Seperti perlu itu. diskusi yang panjang juga ya Bu itu. Iya, itu yang masih di pra-produksi. Itu masih di awal sekali ya, itu bisa dibilang baru tahap 1, 2. Betul. Nanti langkah yang kedua kan yang ke produksi. Nah, ke produksi nanti kalau casting dan semua udah semua matang, Udah fix gitu Ibu. fix, baru nanti ke Proses produksi. latihannya ya gitu. Ah ya, jadi di sini akan dibuatkan jadwal latihan, kemudian kesepakatan, kemudian bagaimana nanti di dalam pengolahannya di situ. Semuanya dituangkan pada saat yang Latihan ini. di tahap Kalau- yang produksi sampai ke pementasan itu masuk ke produksi. Oh, berarti produksi itu sangat panjang ya Ibu. Iya. Jadi selama proses waktu latihan, misal kita latihan dalam 1 bulan, itu juga 1 bulan termasuk produksi semua di latihan. Oh ya, jadi di tahap ini yang tahap awal yang pra, biasanya kita akan bicarakan dulu dari tim. Kan ada tim manajemen ya. Iya. Jadi kayak staf produksi tari, ada stafnya. Oh, itu yang untuk mengatur ya Ibu. Iya, nanti akan dibagi tugas di situ. Siapa koreografer, siapa penata iringan dan seterusnya. Oh iya, ada Iya, penanggung dibagi jawab gitu. masing-masing. Iya. Kalau untuk tari kolosal ini ya Ibu, kan tadi seperti yang Ibu bilang ya, pesertanya banyak sekali yang ikut menari, mungkin 100 hingga ribuan. Nah itu mungkin kira-kira waktunya berapa bulan atau berapa tahun itu Ibu untuk menyatukannya? Nah, ini sebenarnya tidak ada sih ukuran harus sekian bulan atau target waktu yang kita membuat tari kolosal kudu rong sasi dadi. Itu sebenarnya enggak. Nah, kenapa? Karena kita bisa tinjau dari tingkat kesulitan, bukan tingkat kesulitan dari karya itu. Oh, berarti Ya, jadi tingkat kesulitan, kemudian seberapa jumlah penari itu menentukan waktu. Jadi waktu persiapan. Kalau nanti yang kita garap itu mudah, lebih singkat mungkin lebih ya. singkat lagi. Termasuk kemampuan dari penarinya ya. Jadi Berat. makanya di sini kita harus milih benar-benar kalau kita membuat tari kolosal, benar-benar pilihlah penari Yang memang berbakat. berbakat. Berarti dalam penentuan tema tadi juga sangat mengaruh ya Bu ke proses latihannya juga. Kan kalau temanya sulit, kita juga butuh waktu yang panjang. Betul. Belum lagi kalau nanti mungkin ada beberapa yang kurang dalam beberapa gerakan, itu kan juga harus semuanya mengulang ya Bu kalau kolosal. Iya, harus. Kan harus serentak ya, Bu. Memang kalau di dalam tari kolosal itu yang utamanya adalah di formasinya. Jadi kita mengolah, kalau di dalam bahasa tari kita Iya. pola lantai. Oh iya. Nah, itu formasi. Karena keindahan visualnya ada di situ. Ada di situ. Tapi itu Iya. mah yang susah ya Bu ya. Iya. Misal kita mau mengangkat cerita tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Iya. Sega. Jadi di situ nanti akan ada tokoh-tokoh. Kemudian ada
ini desain atau formasi pola lantai yang akan kita garap kapan kok SMA Segan ini berdiri 1984 misalnya. Nanti akan ada formasi angka 1. Oh, Dari jumlah penari tadi akan kita olah. Siapa yang menjadi penari angka 1? satu itu berarti mungkin seperti angka 1 nanti ini berbentuk pola lantai gitu Iya, ya, Bu? pola lantai. Itu susah sekali. Iya, terus nanti akan diganti dengan angka 9 misalnya. Akan diganti dengan angka 8, akan diganti dengan angka 4. Lah ini perlu pengolahan, perpindahan penari ini benar-benar harus dipikir. Karena biasanya dia butuh untuk pindah tempat itu lari, tidak hanya jalan. Untuk mengejar Nah, waktu ya, Bu? bagaimana biar tidak tabrakan? Oh, berarti Ya. pola lantai itu tidak hanya sekedar bentuk ya, Bu ya? Harus sebelum perpindahannya kita juga harus mengatur supaya antara satu sama lain Oh itu tidak iya, betul. bentrok Betul. di tengah Iya. jalan. Jadi nanti setelah itu diolah diharapkan karya-karya yang namanya kolosal itu benar-benar hasilnya spektakuler ya. Jadi tidak sekedar yang sing penting dadi ini tari bareng terus wis lah sak dadine itu. Jadi diharapkan kalau sudah dinamakan kolosal ya benar-benar penarinya banyak, hasilnya bagus, prosesnya semua dipikirkan matang dari praproduksi, produksi Hingga dan pasca selesai produksi. ya. Berarti untuk tari kolosal itu maknanya banyak banget ya, Bu ya. Dari awalnya kita sudah menyatukan banyak orang itu kan kerjasamanya lumayan iya. besar ya, Ibu. Oke. Untuk Ya. makna-makna di dalam tari kolosal itu apa ada mengandung agar kita tuh mengajarkan bisa kalau di Indonesia itu mungkin gotong royong. Oh iya, iya. Kan di Itu, dalamnya dengan iya. banyaknya orang itu. Iya betul Mbak Giona. Jadi itu sangat-sangat apa ya berpengaruh di sana. Nah pada awalnya sebenarnya kalau kita membuat sebuah karya Iya. itu mesti di akhir karya itu diharapkan karya ini ada manfaat gitu, ada manfaat Iya. bagi penonton juga, bagi Penari juga. pelakunya juga. Nah di dalam tari kolosal ini karena melibatkan banyak orang, Iya. utamanya penari ini satu harus disiplin. Mau disiplin waktu juga ya, Ya, Bu, iya. untuk latihan. Nek orang disiplin ora bakal jadi. Ya, Ya, ya. itu teman-teman, disiplin waktu itu penting banget untuk latihan ya, teman-teman. Iya, harus. Kalau nggak disiplin, kemudian sok penake dhewe, aku capek, aku kemarin kehujanan, aku nggak berangkat latihan. Nanti mengganggu proses itu. Mengganggu yang sudah disiplin yang tadi sudah ya, Bu ya. siap, kemudian yang harus standby untuk berlatih itu terganggu hanya karena satu orang. Itu disiplin waktu juga. Itu yang utama nih, Bu. Iya, kemudian harus bisa bekerja sama. Oh, Jadi di dalam iya. tari itu iso ngomong kancane. Iya. Ngomong kancane. Misal kita membuat pola ya. Pola lantai lah katakanlah yang sederhana. Kita mau membentuk pola yang V. Iya. Ya, pola V menghadap ke depan. Nah, titik senternya di mana? Oh iya, Nah, berarti harusnya yang titik yang di tengah ini. Ya, dan yang di samping kanan kiri. Kalau jumlah penarinya 9, berarti 1 yang ada di Belakang. ujung, ya kan? Mm-mm. Kemudian masih 8. Ini bagaimana ditata biar simetris? Berarti kan ini kita harus bekerja sama, bisa ngomong orang lain dalam bahasa Jawa. Nggak boleh, aku kan paling apik nariku. Harus Kamu di depan. kudu. Nah ini nggak boleh. Jadi, oh ini aku kurang ke kiri ya. Nah, aku kurang ke kanan, biar simetris. Jadi ngomong. Berarti di dalam tari itu juga maknanya tidak cuma untuk kerjasama ya, Bu. Kalau untuk ngomong itu kan berarti kita harus memahami orang lain juga ya. Betul. Ini dalam perasaannya juga harus yang tajam ya, Bu. Iya betul. Makanya gini, pengalaman Bu Ambar itu kan, ini cerita sedikit enggak apa-apa ya. Iya. Jadi mulai berlatih nari itu sejak kecil ya, dari SD. Karena di masanya Bu Ambar dulu tidak ada TK ya. Iya. Jadi langsung SD. Nah di SD itu karena Bu Ambar itu berasal dari desa ya, asalnya Rawonojo. Saya itu dari Blora.
Nah, di sana itu yang berkembang pada saat Bambar kecil itu karya seni pertunjukan itu ada ketoprak, kemudian ada wayang kulit, kemudian ada tari kayak gitu. Nah, yang sering Bambar temui waktu itu ketoprak. Nah, ketoprak itu waktu itu masih tonel, tahu? Tonel itu Jadi ketoprak yang keliling. oh Jadi dari rumah ke rumah. bukan yang Satu cerita itu diceritakan dari rumah rumah A. ini dilanjut sama itu Bambar ngetut ya. Oh, bukan yang di Jadi- suatu panggung gitu. Enggak. Jadi keliling rumah. Nah, di situ Bambar tuh suka dengan penari-penari putrinya itu loh, kok. Bisa lemah lembut halus seperti itu. Nah, akhirnya dengan saya suka itu kebetulan didukung oleh bapak saya itu waktu itu. Bapak saya kan guru SD ya. Pengen anak-anaknya kenal dengan tari. Ternyata dengan belajar tari itu saya bisa mengenal simbol-simbol yang ada di gerak tari itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa membantu kita menjadi orang yang Mungkin sabar tadi ya, Bu. atau ya itu Bambar nggak sabar ya. Kalau Ibu ya sabar ya. Terus bisa ke bagaimana kesopan, bagaimana ke karakter yang baik seperti itu. Makanya di dalam tari ada ya disimbolkan ada gerak selisih. Iya, yang Gerak selisih apa tuh? yang kakinya gini-gini. Iya, itu jalan. Kalau kita jalan ya sudah kita urus aja ke depan. Oh, enggak Seperti yang itu. tolak-tolak kanan Ya, kiri enggak lihat tolak. masa lalu. Enggak. tolak. Jadi kita selisih, ya kan? Iya. Ya, kemudian kalau kita menari, kenapa pandangan kita hanya 3 kali tinggi badan kita jika kita terlentang gitu di lantai. Itu karena apa, Ibu? Ya itu kita tidak boleh jadi orang itu memandang ya sesuatu itu terlalu jauh, sesuai aja lah dengan Diri masing-masing. diri masing-masing. Dan juga itu kaitannya dengan sikap kita sopan gitu. Jadi pribadi iya, yang pribadi rendah hati gitu yang ya, rendah Ibu. hati, yang sopan. Banyak di situ tersimbol makna di dalam tari itu memang untuk pembentukan karakter Yang sangat bagus. lebih baik ya, Ibu. Iya. Kalau kita kembali lagi ke tari kolosal ya, Ibu, ini kan kita kalau mau ada pagelaran itu banyak sekali yang aspek-aspek kita siapkan ya, kados lighting ataupun iya. kalau untuk tari kolosal sendiri itu aspek-aspek yang perlu disiapkan apa ya, Ibu? Nah, kalau di dalam tari kolosal utamanya sekali lagi nanti ada di mana persiapan awalnya itu untuk koreografinya. Koreografi itu karyanya ya, jadi karyanya. Kalau koreografer kan yang membuatnya. Iya. Nah, di koreografinya nanti akan dibuat seperti apa gitu. Seperti apa karya ini. Itu berarti yang paling utama ya, Ibu. Jadi Iya. dasaran mungkin Iya. bisa dibilang kalau tanpa koreografi tadi gerakannya monoton ya, Ibu ya. Oke. Dalam koreografi nanti kan melibatkan ada unsur-unsur di dalamnya ya. Jadi ada unsur Iya. dalam koreografi tari itu selain ada gerak, nanti akan ada iringan dan ada tata rias, ada tata busana, Banyak sekali ya, Ibu, yang perlu ada disiapkan. panggung atau tempat pertunjukan. Itu utama. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengukur bagaimana jumlah penari dengan panggung yang akan kita gunakan. Pakai. Ya, kita gunakan. Sehingga nanti penari pada saat proses berlatih pun sudah akan bisa mengatur dirinya. Iki Batasan iya, kanan untuk, kiri. iya, untuk ini, untuk volume gerak, untuk volume gerak saya sebatas apa, sekuat apa Iya. dan sebagainya seperti itu. Berarti kalau untuk yang tari kolosal sendiri tadi akan minimal paling nggak 100 ya, Bu. Itu untuk panggungnya berarti hampir seperti lapangan ya. Ya memang kalau tari kolosal biasanya menggunakan medianya lapangan. Oh, berarti yang pernah terbuka. ada, iya terbuka, tidak pakai panggung. Kalau pakai panggung nanti Bisa ambruk itu. Oke. Jadi selalu pakai lapangan sebagai media Untuk tempat yang pementasan. dulu di SMA 1 Seigan kan tadi ada tari massal ya, Bu, kalau tidak salah. Iya. Di 2022 itu juga pelaksanaannya di lapangan. Di lapangan upacara. Oh, jadi luas itu, seluas itu penuh Iya. dengan siswa. Iya, penuh. Mengingat yang dengan- siswanya banyak sekali. Oke, ya, Bu. oke. Terus
kan tadi dengan banyaknya penari kita juga harus memahami satu sama lain, kita juga bisa beradaptasi. Itu tantangan yang terbesar apa sih Bu yang mungkin kira-kira dihadapi oleh penari ataupun untuk koreografernya, yang tantangan paling besar yang mungkin Ibu pernah dengar atau Ibu juga yang merasakan? Ya, kalau menurut saya sih tantangan yang paling besar kalau kita akan mengolah karya kolosal adalah kesadaran dari Diri diri masing-masing. penarinya, kesadaran dari diri penarinya. Karena gini, seorang penari itu walaupun narinya nanti kolosal atau massal atau kelompok sekalipun, tetap secara individu harus penari ini menguasai sendiri tugas saya apa dan saya harus bagaimana. Nah itu penari secara individu harus benar-benar paham, kemudian bisa dan ngerti, memahami iringan dan memahami gerak. Jadi setelah nanti paham terhadap tugasnya, gerak saya hafalkan, iringan saya Bisa menguasai rasakan, panggung juga iya, ya, Bu? bisa menguasai panggung. Nanti digabung 1000 penari pun tidak akan ada masalah. Jadi yang utamanya yaitu di kesadaran, Diri sendiri itu, iya, Bu. kesadaran penari untuk bisa memahami apa tugas. Jadi tugas saya sebagai apa, saya harus bagaimana. Terus kematangan dari koreografer. Jadi konsep dari koreografer. Jadi koreografer juga menentukan apakah tari ini nanti akan bagus atau tidak bagus. Jadi seorang koreografer memang harus matang. Berarti itu harus Menari memiliki ini pandangan nanti dahulu iya, ya, Bu? saya bawa kemana gitu loh. Dari awal harus sudah dikenalkan. Nanti tugas kamu di adegan ini, kamu harus seperti ini. Iya, seperti itu. Karena jumlahnya melebihi dari 100, biasanya kalau di dalam tari kolosal akan ada satu koreografer dan ada asisten koreografer. Untuk membantu mengkoordinir 1000 Iya, orang itu ya, Ibu? misal dalam satu karya kita bagi 10 adegan, kan nggak mungkin ya satu Iya. koreografer Bisa hanya satu koreografer menangani 10 adegan tadi. Nah itu nanti akan ada asistennya. Nah asisten ini nanti tugasnya adalah menangani bagian per bagian. Seperti kalau kita di kelas itu kan kita bagi dulu, nanti setelahnya baru kita gabung. Berarti untuk koreografer sendiri itu harus yang benar-benar sudah matang, sudah menguasai ya Ibu, itu untuk bahasanya apa ya? Mumpuni lah. Mumpuni, Untuk nggih. mumpuni. Iya. Dan mungkin dari koreografer sendiri bisa mengetahui pribadi satu sama lain itu karena kurun waktu yang sudah lama beliau menjadi koreografer, atau memang di dalam sekolah tari itu ada apa ya namanya, dalam psikologisnya bisa memahami orang gitu loh Ibu? Oh, kalau ya ini sebenarnya enggak ya. Kita sebagai koreografer biasanya mengenali kemampuan aja. Jadi kemampuan dari penari itu ya sebelum kita memilih kita tentunya harus tahu juga sih sebenarnya ya secara karakter juga gitu. Kadang kan kita tahu wah kayak rasa gitu gitu ya. Nek konan ora tertib lah itu sebaiknya memang enggak usah kita pakai itu. Jadi kita harus menentukan pilihan penari yang belum bertanggung jawab, kemudian dia disiplin, kemudian dia bisa Bertanggung jawab atas dirinya sendiri. iya, bisa mudah menerima materi dan sebagainya gitu. Kalau untuk Bu Amber sendiri sudah pernah atau belum Bu untuk menjadi koreografer di tari kolosal ataupun tari massal gitu Ibu? Kalau saya belum sih, belum pernah. Tapi kalau jadi penarinya sudah pernah dulu. Saya pernah ikut ke Pak Bagong ya, Pak Bagong waktu itu. Jadi ikut terlibat. Jadi kalau ikut terlibat, jadi saya tahu gitu. Oh prosesnya seperti itu, seperti itu. Dan itu memang benar-benar Menguras tenaga. iya, menguras tenaga. Dan kita ini pokoknya jadi penari siap untuk digembleng istilahnya. Kalau saya ya benar-benar dimarahi ya harus benar, harus ini itu. Dengan latihan pagi, siang, sore mungkin ya Ibu kalau sudah dikejar Kalau oleh waktu. sudah mepet waktu ya. Harus intens gitu. Kalau di SMA Negeri 1 Siegan ini kan tadi ada yang disebut dengan uprak ya Ibu. Nggih. Nah itu untuk
pelatihannya kan mungkin sudah mengarah ke tari massal ataupun tari berkelompok Kalau itu, Bu? itu masuknya ke sendera tari atau drama tari, Mbak? Oh, Gila. sudah beda lagi berarti, Ibu. Iya, beda konsep. Iya, kalau sendera tari itu kan tari yang di sajian Mm-mm. yang di dalamnya nanti ini yang sendera ya. Iya. Itu full untuk Full tari. full tarian. Jadi tidak ada apa namanya? Percakapan. Dialognya Dialog. gitu ya, Nah, Ibu. betul, tidak ada dialog. Kalau yang drama tari itu yang di dalamnya boleh dimasukkan. Oh, iya. Iyalah, di sekolah kita ini untuk uprak masuknya di kelompok itu. Oh, berarti dibagi dua kelompok itu ya, Ibu. Berarti Ya, sudah ada drama tari, berbeda ada sendera lagi. tari. Sebenarnya sih termasuk dari bagian itu ya. Jadi ada tunggal, berpasangan, kelompok, Massal. kemudian massa, kolosal, sendera tari, drama. Oh, tambah dua, Ibu. Iya. Nggih. Kalau untuk tari kolosal ini kan kita dengan banyaknya orang itu kita sudah tadi membahas tentang pendekatannya juga. Kita juga sudah membahas manfaatnya, mungkin bisa mengatur emosional juga kan, Ibu. Nggih. Untuk tari kolosal ini kalau misal diadakannya di sekolahan itu memungkinkan apa enggak, Ibu? Kalau yang kolosal, ya memungkinkan aja, Mbak. Nggak apa-apa sih. Selagi siswanya mau ya? Iya. Berarti itu tidak harus dilaksanakan dari, mungkin bisa kita sebut sanggar itu enggak ya, Bu? Enggak harus. Yang penting orang-orangnya itu dapat berbakat. Iya, Terus tapi kalau di lingkungan sekolah ini karena apa ya, tingkat kemampuan tari di sekolah kita ini kan nggak semua sama ya. iya, Jadi ini butuh waktu yang lama, itu intinya banyak cuma itu. banget ya, Ibu, Iya, tantangannya. mungkin 1 tahun lah. Itu kalau 1 tahun berarti kita tambah 1 tahun lagi, Bu. Kalau hanya pakai durasi bulan kayaknya nggak jadi. Oh iya, untuk pendekatannya juga ya, Ibu ya. Iya. Kalau untuk itu kan berarti tantangannya besar banget ya, Ibu. Betul. Cara menghadapinya gimana itu, Ibu, kira-kira? Yang terkait dengan yang di Tari kolosal. Oh, yang tari kolosal. Ya kita membuat suatu kesepakatan dari awal itu, kalau memang biasanya seperti itu ya. Jadi bersedia ikut, oke. Kemudian setelahnya mengikuti aturan termasuk penjadwalan dan lainnya selalu tertib, tidak ada yang Mungkin bolos lah. Berarti dengan latihan yang terus-menerus itu pastinya juga mengasah kemampuannya juga ya, Ibu. Berarti kita kalau misal mengikuti tari kolosal, kita akan sering berlatih, tingkat menari kita juga akan bertambah terus ya, Ibu. Setiap iya Mbak. berlatih kan pasti akan ada Iya, tambahan. Iya betul. Cuma biasanya kalau di tari kolosal itu cenderung gerak-geraknya yang sederhana, Mbak. Jadi nggak yang rumit karena fokusnya sekali lagi kan di formasi ya. Di koreografi tadi ya, Ibu. koreografinya ada di formasi atau pola lantai tadi. Jadi tidak terlalu yang menuntut Gerakan yang rumit. Iya, kecuali nanti kalau itu digambarkan dengan penokohan, dan itu tokoh-tokohnya yang utama. Oh, tapi untuk yang ini ada tokoh, berarti ada yang Iya, penari pelengkap lah itu, Ibu. Iya. Berarti pelengkap itu masuknya nanti mungkin gerakannya yang sederhana, tapi koreografinya nanti yang yang diolah agak rumit ya, Ibu. Oke, betul. Karena kalau dua-duanya rumit ya, tidak mampu. Ini kan kalau kita sebagai generasi muda yang biasa kita sebut dengan Gen Z, Iya. kita kan sudah luntur ya, Bu, akan beberapa budayanya. Seperti saya sendiri saja untuk tari kolosal saya tidak memahami terlalu dalam ya, Bu. Kalau untuk Gen Z itu gimana caranya agar budayanya itu tidak luntur? Nah, karena sekarang zaman Modern. modern seperti ini ya. Ya ini sekali lagi generasi muda setidaknya mau melibatkan diri di dalam sebuah Pertunjukan seni. seni kolosal, misalnya itu tari. Setidaknya dia mau bersedia sebagai penikmat aja, tidak sebagai seniman juga tidak masalah sih. Sebagai penikmat, seniman penikmat Bu. kan ada ya. Iya. Seniman penikmat itu tugasnya hanya nonton. Nonton dan menikmati Iya. hiburan. Hanya nonton, menikmati. Oh, ini ternyata bagus, spektakuler. Wah,
ini benar-benar bisa membangun semangat saya ini ya kayak gitu. Dan mungkin dengan media sosial dia punya keterampilan untuk apa namanya searching lah gitu ya Bu. searching, kemudian juga boleh dia membuat semacam kayak apa kalau di dalam YouTube itu Konten. konten-konten Kita bisa. Oh, ya. itu berarti untuk melestarikan kita Iya, bisa membuat kita konten bisa ya, membuat Bu? konten-konten itu, kemudian kita bisa share sebarkan. Itu kan keterlibatan generasi muda untuk bisa mempertahankan Warisan budaya. warisan budaya. Yang benar Mbak Giona menyampaikan, wah wis arep luntur. Iya, Tapi seperti saya tetap bangga Mbak Giona kalau masih ada di sekolah ini 50 anak lah. sudah lumayan ya, Iya, Bu. 50 anak yang suka terhadap tari itu saya masih seneng, bangga gitu. Sebagai penikmat tadi pun kita sudah bisa menilai ya Bu akan seni. Kita bisa mengkritik, memberi saran. Berarti hanya dengan menonton itu bisa kita bilang, mungkin kalau seperti di desa-desa itu ada seperti ketoprak, kita kan menontonnya gratis ya Bu. Sudah Betul. mendapat hiburan, kita mendapat nilai-nilai juga mungkin dalam ketoprak kan Ya, pastinya ada banyak nilai-nilai yang nilai-nilai moral disampaikan, yang iya. disampaikan. Nggih. Ini kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir ya tadi teman-teman. Seru banget nih, nggak kerasa ya Ibu kita. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ambar yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama. dan juga berbagi cerita. Anjay. Semoga dengan podcast ini kita bisa mendapat nilai-nilai ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang kurang minat dalam budaya, kita bisa mengetahui bahwa dengan belajar menari pun kita bisa membentuk pribadi yang baik. Tari kolosal ini tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga mengajarkan kita akan pentingnya kerjasama dan juga semangat. Tentunya akan menjadi simbol kebersamaan. Cukup sekian podcast pada kali ini. Kita tagline dulu nih Ibu. Iya. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.